Hai Sobat ASN, kenalan dengan aplikasi Sikula yuk! Aplikasi Sikula merupakan aplikasi sistem informasi izin tugas belajar ASN yang terintegrasi sistem kepegawaian pemerintah Aceh, Ekrani. Dengan Sikula, pengajuan tugas belajar menjadi lebih cepat. Proses izin dapat diotomatisasi, pemantauan bisa dilakukan secara real-time, dan pelaporan lebih sistematis. Alur sistem aplikasi Sikula. Flowchart ini menjelaskan alur proses yang dilalui oleh seorang PNS ketika ingin mendapatkan izin dan menjalani tugas belajar, serta peran dari admin SKPA dan admin BPSDM dalam memproses. Tahap awal oleh PNS. PNS mulai dengan registrasi dan kemudian login ke sistem. Setelah itu, PNS mengajukan izin testing, yaitu izin untuk mengikuti tes masuk ke perguruan tinggi. Setelah izin testing diajukan, admin SKPA akan memverifikasi, lalu admin BPSDM akan memvalidasi dan menerbitkan surat izin testing. Setelah mendapatkan surat izin testing, PNS dapat mengajukan rekomendasi tugas belajar. Pengajuan ini diverifikasi oleh admin SKPA dan divalidasi oleh admin BPSDM. Jika disetujui, akan diterbitkan SK tugas belajar sebagai tanda resmi bahwa PNS boleh melanjutkan pendidikan. Selama masa belajar, PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar diwajibkan mengunggah laporan perkembangan studinya secara berkala setiap semesternya. Laporan ini kemudian divalidasi oleh admin BPSDM. Perpanjangan tugas belajar. Jika masa studi belum selesai, PNS bisa mengajukan perpanjangan tugas belajar yang hanya bisa diajukan satu kali dan divalidasi oleh admin BPSDM, kemudian diterbitkan SK perpanjangan tugas belajar. Akhir tugas belajar. Setelah menyelesaikan studi, PNS dapat melakukan pengakhiran tugas belajar. Tahapan ini divalidasi oleh admin BPSDM dan akhirnya diterbitkan SK pengakhiran tugas belajar serta penempatan kembali ke unit kerja asal atau ke tempat yang baru. Untuk lebih memahami alur penggunaan aplikasi Sikula, silakan simak video tutorial berikutnya. Cara daftar akun bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan izin belajar. 1. Buka http://sikula.acehprof.go.id pada browser di komputer atau smartphone Anda. 2. Klik pada kalimat daftar di sini yang terletak di bawah tombol login. 3. Isi kolom yang tersedia pada form register. Nama lengkap. Isi kolom dengan nama lengkap ASN yang ingin melanjutkan tugas belajar. Email. Isi email dengan email yang aktif. Pastikan email yang digunakan adalah email Aceh Prof. NIP. Isi kolom NIP dengan nomor NIP ASN yang akan melanjutkan tugas belajar. NIK. Isi kolom NIK dengan NIK ASN. Password. Isi kolom dengan password yang mudah diingat dan mengikuti standar pembuatan password. Konfirmasi password. Isi kolom sesuai dengan kolom password. 4. Apabila form register telah diisi dengan benar, selanjutnya klik tombol daftar akun. 5. Akun Anda sudah dapat digunakan. Cara login ke akun Sikula ASN. Untuk login ke aplikasi Sikula, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Buka http://sikula.acehprof.go.id pada browser Chrome atau Firefox di komputer atau smartphone Anda. 2. Isi kolom email dan password. Isi kolom enter captcha dengan nominal dari hasil penjumlahan angka yang ada pada kolom captcha. Selanjutnya, klik tombol login atau tekan tombol enter pada keyboard Anda. Jika berhasil login, Anda akan masuk ke halaman dashboard, halaman beranda, yaitu halaman yang tampil setelah proses login berhasil. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan berbagai informasi data. Pertama, kita perlu melengkapi data pribadi di halaman profile. Untuk mengakses halaman ini, klik menu opsi yang terletak pada top menu halaman administrator. Selanjutnya, klik tombol sinkronisasi Ekrani untuk menyesuaikan data ASN dengan aplikasi Ekrani. Namun, ada beberapa kolom pada formulir yang tidak dapat disinkronkan oleh aplikasi, seperti jenis kelamin, alamat, tempat lahir, dan nomor HP, sehingga harus diisi secara manual. Pengajuan perencanaan izin belajar. Untuk mengakses halaman ini, klik opsi menu perencanaan yang terletak pada top menu halaman administrator.
Langkah-langkah pengajuan permohonan izin testing. 1. Masuk ke halaman perencanaan. 2. Klik tombol ajukan permohonan izin testing yang terletak di kolom perencanaan. Pilih sesuai dengan rencana kebutuhan. 3. Isi formulir izin testing. Prodi, pilih prodi sesuai dengan perencanaan. Perguruan tinggi, pilih perguruan tinggi sesuai dengan prodi. Pastikan perguruan tinggi tersebut memiliki prodi yang Anda pilih. Jenjang, pilih jenjang pendidikan selanjutnya. Nomor akreditasi, masukkan nomor akreditasi perguruan tinggi. Tanggal mulai akreditasi, isi dengan tanggal mulai akreditasi. Tanggal berakhirnya akreditasi, isi dengan tanggal berakhirnya akreditasi dan pastikan belum kadaluarsa. Akreditasi prodi, pilih status akreditasi prodi. Lembaga penerbit akreditasi, isi dengan lembaga yang menerbitkan akreditasi. Dibebas tugaskan, pilih dibebas tugaskan jika izin testing dibebas tugaskan, dan pilih tidak dibebas tugaskan jika tidak dibebas tugaskan. Tahun ajaran, isi sesuai tahun ajaran yang dipilih. Deskripsi, boleh dikosongkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, unggah berkas. Pastikan Anda mengunduh template yang telah disediakan terlebih dahulu. Isi berkas sesuai template lalu unggah kembali. 4. Setelah mengisi formulir, pastikan untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi data terlebih dahulu. Selanjutnya, klik simpan dan unggah berkas. Jika berhasil diajukan, akan muncul status pengajuan. Selanjutnya akan diverifikasi oleh admin SKPA dan admin BPSDM untuk mendapatkan surat izin testing. Setelah mendapatkan surat izin testing, PNS dapat mengajukan rekomendasi tugas belajar. Langkah-langkah permohonan tugas belajar. 1. Masuk ke halaman izin testing. 2. Klik kolom tugas belajar yang terletak pada kolom aksi. 3. Pilih pembiayaan dan isi kolom deskripsi opsional. 4. Unggah surat pengantar, surat izin testing, dan surat persyaratan lainnya. 5. Setelah mengisi formulir, pastikan untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi data terlebih dahulu. Selanjutnya, klik tombol simpan dan unggah berkas. Jika berhasil diajukan, akan muncul tampilan status pengajuan. Selanjutnya akan diverifikasi oleh admin SKPA dan admin BPSDM untuk mendapatkan SK tugas belajar. Selama masa tugas belajar, PNS wajib mengunggah laporan hasil belajar setiap semesternya. Langkah-langkah membuat laporan tugas belajar. 1. Masuk ke halaman tugas belajar. 2. Klik tombol laporan yang terletak pada kolom aksi di tugas belajar. 3. Isi kolom judul, semester, unggah file laporan, dan isi deskripsi. Jika form laporan sudah terisi dengan benar, klik tombol simpan dan unggah berkas. Perpanjangan tugas belajar. Jika masa studi belum selesai, PNS dapat mengajukan perpanjangan tugas belajar sebanyak 1 kali. Langkah-langkah perpanjangan tugas belajar. 1. Masuk ke halaman tugas belajar. 2. Klik tombol form perpanjangan yang terletak pada kolom aksi tugas belajar. 3. Lengkapi semua dokumen yang diperlukan. Unggah semua file yang diminta dan isi kolom deskripsi. 4. Klik tombol simpan dan unggah berkas yang terletak di kiri bawah form. Pengakhiran tugas belajar. Setelah menyelesaikan studi, PNS melakukan pengakhiran tugas belajar. Langkah-langkah pengakhiran tugas belajar. 1. Masuk ke halaman tugas belajar. 2. Klik tombol form pengakhiran yang terletak pada kolom aksi tugas belajar. 3. Lengkapi semua dokumen yang diperlukan. Unggah semua file yang diminta dan isi kolom deskripsi. 4. Klik tombol simpan dan unggah berkas yang terletak di kiri bawah form. Pengajuan pengakhiran tugas belajar akan divalidasi oleh admin BPSDM dan diterbitkan SK pengakhiran tugas belajar. Selamat, Anda telah menyelesaikan tugas belajar.